Biasa yang acara camping, sepedaan, acara partai dan sebagainya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga dapat 2019 saya jadi RW. Ini tanah kurang lebih 1000 meter. Asalnya seperti hutan kota, pernah ada ular seperti sekaki ini, karena di belakang juga ini ada perumahan yang mangkrak, jadi bermasalah dengan bank. Jadi masih ada pohon-pohon yang besar, terus ini ada bambu seperti itu. Nah dulunya juga ini seperti itu. Nah waktu saya jadi RW, saya minta keluarga besar ini supaya kerja bakti. Dibuatlah artinya tidak seperti ini, hanya ini juga itu swadaya masyarakat. Awalnya seperti ini. Yang kedua, kami ingin punya PAUD. Biayanya kan lumayan PAUD itu, karena PAUD itu salah satunya harus punya tempat bermain persyaratannya. Persyaratan bermain ini kita kumpulin barang bekas seperti itu, yang botol-botol yang ada di sana. Nah kebetulan kata Pak Lurah, bulan-bulan tak apa-apa, jadi kurangi, pisahkan, manfaatkan, tenaun itu teh. Nah jadi artinya sih kumaha itu. Tapi karena Pak Lurah ini orangnya kenyang, artinya apa tuh, juga ingin menyampaikan ke masyarakat. Saya dan Pak Lurah seminggu keliling rumah, karena ini ada 315 rumah, seminggu Pak RW, sampai kaki saya ini gempor, karena kalau Pak Lurah kan masih muda. Saya tiap hari digedor-gedor bahwa ibu harus milah sampah sejak dari rumah. Itu tahun 2019. Tahun 2020 kan COVID. Tapi kami punya kader ibu-ibu, tiap RT itu digerakkan apa tuh, karena peduli sampah. Gimana caranya supaya kita juga mengolah sampah organik. Itu organik, lalu organik. Bagaimana organik itu supaya juga buat bermanfaat bagi kita. Ya kebetulan ini kebetulan ada lahan sejak 89-90 itu terbengkalai pohonnya dan sebagainya. Kendalanya Pak RW, waktu itu ada 20 mobil yang punya rumah ini yang mau disimpan di sini. Saya harus meyakinkan kepada mereka bahwa mobil tidak boleh ada di sini. Saya dimarahin oleh warga, Pak. Artinya dimarahinnya, kenapa ujung-ujung diusir mobil di sini? Saya bilang, kan Anda punya rumah, punya garasi, simpan di garasi, kenapa? Tapi yang namanya warga, Pak, jadi susah lah. Tapi kita yakinkan terus sampai sekarang pun ada yang punya mobil nggak bawa, dan saya tuh baewe. Karena saya waktu itu saya pakai kacamata kuda, Pak RW. Artinya kacamata kuda, yang saya lurus kok, nggak ada kita mau ngapain. Nah, kalau sekarang saatnya saya udah yakinkan ke ibu-ibu kader bahwa 2024 ini harus jadi duit. Kenapa? Saya sudah ada di benak, di depan sana sudah disiapkan untuk wisata kuliner. Wisata kuliner 2 lantai, karena yang berkunjung ke sini Pak RW sekarang itu Bapak Ibu, sudah beberapa kemarin dari Yogyakarta, kantor gubernur. Anehnya waktu itu saya dengan DLHK studi banding ke Jogja, maaf punten Bu ya, jauh lah dengan ke sini. Tapi kita harus bayar ke sana tuh per orang tuh 150.000 ke Jogja. Tapi kenapa orang Jogja yang datang ke sini gratis loh, gratis. Itu dari kantor gubernurnya. Nah mulai sekarang saya bilang ke ibu-ibu RT kader semua, acaranya 2024 kalau ada tamu dari luar harus bayar. Kenapa? Ya karena kan bukan kita komersil, enggak.
karena lelah, kita capek Bu, karena banyak tiap hari itu tamu ya punten ya, bukan ya seperti ini, nggak disuguhin malu, nggak mau nyuguhin nggak punya kan gitu. Jadi akhirnya ya kita bilang apa adanya, kalau kami tidak bisa menyuguhin karena memang demikian. Nah yang kedua, ibu-ibu ini sudah mulai pada datang. Ini operasionalnya tuh Pak, dari menjual barang-barang bekas itu untuk kegiatan operasional di sini nggak cukup ya, nah tapi karena mereka itu dari hati, dari ibu-ibu tuh tiap hari ngumpul di sini buat ram. Jadi dulu tuh ibu-ibu Bapak tidak seperti ini juga waktu ngolah sampahnya ini rayon lah, artinya ku asbes. Jadi kalau ada hujan, ada angin, wah sampai setelah itu buat ram di sini udah bikin ini, metik sini lah teknik segala macam. Ada hujan, dah dimakan, jadi sehat, ada yang sakit. Waktu COVID pun demikian. Di sini kita ngumpul. Alhamdulillah kadar-kadar kita nggak ada yang kena COVID karena mungkin tergerak. Jadi organik ini, ibu-ibu, ini kami kan dikasih PLN sama DLH. Kita mengajukan. Ini baru datang satu orang kan. Ini Pak RT dari bantuan DLH ya. Kami alhamdulillah kalau sekarang kami minta pasti dikasih terus. Ya karena ini kan sudah jadi percontohan. Jadi tiap RT itu kita kasih dua nih roda ini untuk ibu-ibu di warganya membuang organiknya, tapi sudah terpilah, artinya hanya organik yang dibuang ke situ. Tidak boleh dicampur dengan plastik, karena kalau dengan plastik bahaya, karena ada gas metan yang suatu saat bisa meledak seperti yang di Babi Gajah. Nah itu Budina baru sedikit itu apa ayamnya. Nah setelah almarhum Mang Oded kesini Pak, ibu ya, ya kata beliau bahwa di perumahan jarang yang seperti ini, dan malah kemarin Pak Sekda juga kesini terakhir itu dia bilang ini yang terbaik sekota Bandung katanya, bukan kata saya, itu juga ada di Islam. Tapi dari demikian karena sekarang sudah didaftarkan ke RKLH Menteri, Kementerian dan sebagainya. Jadi karena itu bukan keinginan kami jadi viral. Nah, kita mah berbuat saja, artinya dengan ibu-ibu, dengan warga, dengan para RT berbuat. Karena apa? Ya itu karena kalau sampah ini dibuangnya ke TPS itu hanya residu. Itu pun seminggu sekali atau 2 kali. Kalau bagaimana warganya. Residu yang kita tidak bisa olah. Kalau sekarang belajar olah pun itu ada tempatnya berabe. Nah, kemarin hari Sabtu kalau ibu-ibu Pak RW kesini kita ngolah sampah, ngolahnya tuh misalnya, ini rumah sampah ini bantuan dari PLN senilai 35 juta. Nah, ini rumah bibit senilai 60 juta. Itu uangnya. Taman bermain dari DKPP, WC itu dari DKPP. Ini magot, rumah magot dari mahasiswa yang KKN di sini. Jadi yang pasca sarjana yang mau ngambil S2 atau S3 dia di sini sekaligus juga anak-anak mahasiswa juga KKN-nya di sini. Nah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali Pak RW, Ibu, kita kedatangan anak-anak SD, PAUD, TK ya untuk belajar, karena memang diwajibkan oleh sekolahnya untuk memilah sampah dan bercocok tanam. Jadi pada jauh ke Lembang kita bayar, dikenakan cas 20.000 ke anak-anak pada mau, dan kita pulangnya dikasih ini bibit, dikasih bibit, jadi dikasih snack, dikasih bibit, dikasih minum, pulangnya bawa bibit, dia pulang sampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya pada datang lagi ke sini, jadilah seperti ini. Nah intinya Pak RW, memang kalau tidak ada lahan
memang kayaknya seperti di Antapani atau mungkin di sini aja atau ada yang lain juga. Intinya kalau memang mau bergerak, apalagi 2024 ini katanya sampah sudah tidak bisa lagi dibuang, harus diolah sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kan Pak Lurah juga mau ngasih ember ya, ember sama apa? Terus wah yang mungkin jadi bersyukur Pak RW, Bapak-bapak, kita berbagi ilmu saja karena hampir apalagi kalau RW yang di Tegalega, Cijerah sana itu kesini terus belajarnya, belajar mengolah sampah. Sampah ini jadi berkah, organik jadi kompos jadi buruan saya kita jadi program kampung iklim. Nah ini sudah terpenuhi semua. Dari 3 itu kita ya selalu mendapatkan reward, hadiah atau apa. Jadi itulah Pak RW, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya nanti sambil keliling kenapa ada ini. Ya memang begitu, prosesnya tidak semudah apa. Yang jelas apa yang kita ajukan pemerintah selalu bantu. Kayak gini kemarin Pak RW masih perlu motor, kita motor sudah ada 3 loh, motor presiden disimpan di kelurahan Luakan. Di sini itu dari kayak TKIA, dari Kementerian BUMN Pak Erick Thohir itu, terus dari Kementerian PUPR. Ya kalau kita seperti begini insya Allah. Nah jangan jauh-jauh dulu, kalau memang mau berbuat ya organik dulu lah, atau anorganik mengumpulkan itu. Dan itu kalau toh biayanya juga lumayan. Kalau kita menjual barang-barang seperti rongsokan lah, itu seminggu itu sampai 5.000. Kalau sebulan kan lumayan 2 juta. Uang itu untuk operasional kebutuhan ibu-ibu kader. Ya kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah katakanlah 4 bulan dan kita berbuat, asal ada dokumennya, DLHK, Dinas DKPP itu apa pertanian, ini bibit-bibit Pak RW, Ibu semuanya dikasih. Bibit yang ada tanaman pangan, bibit yang untuk tanaman keras atau buah-buahan, duren dan sebagainya dikasih. Nah gitu Pak RW, ini dari prakata dari saya per awal. Semangat kalau ada yang bertanyakan. Kami sampaikan kepada Pak RW 19, Pak Dodi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami rombongan ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan Pak Dodi, seperti yang saya bicarakan di Bapak, saat itu kami belum membuat satu formulasi satuan tugas. Jadi yang hadir di sini baru kami bentuk semalam. Bahwasanya bagaimana kita mengelola sampah terkait dengan target pemerintah ini tahun 2024 yang Bapak sampaikan tadi, sampah sudah tidak ada lagi dikelola oleh TPA atau TPS kecuali residu. Yang pertama. Nah kemudian kami juga mengucapkan syukur kami dapat dijelaskan. Mungkin pertanyaan kami nanti tolong dijelaskan bagaimana Bapak bisa mengelola ini, sesungguhnya peran yang dominan itu seperti apa gitu sehingga bisa terlaksana seperti ini. Saya berkeyakinan ini bukan kerja hanya 1-2 orang. Saya berkeyakinan itu. Yang kedua mungkin kami minta dijelaskan, meskipun kami itu tidak mungkin seperti ini, kalau yang Bapak dirikan ini bukan hanya sebagai pengelola sampah menurut saya. Ini suatu edukasi yang sudah didatangi oleh orang-orang yang meneliti dan sebagainya. Kami minta dijelaskan kira-kira kami yang nggak punya lahan ini yang paling ringan itu metode apa yang kita gunakan untuk kita terapkan. Apakah tadi kan pengelolaan kompos itu mungkin ada yang paling sederhana, mungkin Bapak paham bagaimana tata kelola yang sederhana itu, mungkin kami perlu dengarkan. Makasih Pak. Baik Pak. Apakah sama sekali tidak ada lahan gitu ukurannya yang khusus seperti ini? Tidak ada, boleh dikatakan mungkin untuk sementara kita nyatakan tidak mungkin kita memiliki yang seluas itu. Ya, enggak, minimal sebagian atau seperempatnya ada nggak ada?
Tidak ada. Menurut Bapak mungkin metode apa? Apakah pakai drum yang paling ember atau di rumah-rumah warga masing-masing atau seperti apa kira-kira? Ya, jadi Janin di sini nggak? Ada lahan Pak, 2 meter ke 20 ke 30 itu ada. Yang pinggir gitu. Kita asumsikan Pak. Nanti itu kalau kita lihat itu kita dengan metode drum. Drum tadi Pak. Ya, Itu pinggir ada tapi di situ segitu. Kalau 2 meter ke itu Jadi pinggir. gini Pak, ini Bu mangga sambil gitu jalan. ya, Ini kalau penempatan drum mungkin ada Pak. ya, awalnya kita juga Pak, ini kalau saya Ya. ini tuh sampah tuh organik dimasukin sini, lalu dikasih air apa? Mol atau air bekas cucian beras tuh. Dikasih gula sedikit supaya tidak bau. Nah tiap rumah kami kasih ini bisa minta nanti ke DLK atau misalkan waktu itu kan pernah kalau bapak belum jadi RW ya pernah dikasih ML tiap rumah tuh. Mungkin sekarang udah nggak Habis ya. nggak apa jalan nggak ada. Nah sekarang masih ada. Tapi saya setuju kalau bapak ini semangat. Ini salah satu Pak. Ya. Yang kedua ML ini yang Kang Empos itu yang sekarang lagi digalakkan sama Pak Lurah. Nah ini nanti di rumah kalau dikasih apa tuh organik sini, tapi yang sampah yang sudah terpilah, jadi jangan ada plastik. Pokoknya seperti yang tadi saya bawa mana ini. Nah, nih, ini kan bekas-bekas tapi maaf Bapak Ibu, asalnya juga saya jijik, tapi tidak kumaha tuh seperti ini sudah harus begini. Nah, ini nantinya sama tidak akan bau kalau sudah ini. Nah, karena apa tuh? Ya masalahnya ini masa semua sampah sendiri kok jijik gitu. Iya. Ya itu mah sudah apa ya? Nggak insya Allah lah, nggak ada yang sakit kok. Dan yang penting lihatnya kita bener aja lah. Itu yang kedua. Yang ketiga ada bata terawang Pak. Di sini nih, ayo kita ke sini. Ini lihat cengek Pak, mahal cengek. Cengek mahal. 10 Pak. Nah, di sini mah. Kita Pak ya. Ya, tapi semua penyakitnya penyakit. Nah, nanti. Nah, ini Pak. Ini dikasih maggot Pak. Oh, itu model magot. Nah, model maggotnya yang sekarang lagi digalakan oleh pemerintah itu, kalau toh ini penuh Pak, ini kalau penuh misalkan dari warga masukin ke sini, dikasih maggot, itu langsung si sampahnya tuh ke bawah. Bapak Ibu, maggotnya ada di ruangan sana. Ini biji-biji Dulu di ya situ. gimana lagi dak? Memang Ya. sudah Pernah, di sini, iya, Pak. pernah. Jadi ini yang alternatif yang ketiga. Yang keempat, silakan Bapak sini. Nah ini aja di situ. Laporan. Itu naon? Nah ini Pak, ini sampah yang dari warga. Dipuyem Organik Pak. Iya. Organik. Nah ini kalau dulu kan sama ibu-ibu tuh masukinnya diolahnya tuh karena pada sakit ya, karena ini mah berat dibantu sekarang gober Pak. Jadi gober bisa bantu. Wah, jadi Bapak jangan takut karena tidak bantu. Nah ini Pak, ini sudah dipesan dan komposnya ini kita ngirim ke Jakarta, ke Kerawang. Lumayan. Kemarin aja waktu itu terakhir ada 10 ton ya Bu Nina ya. Iya, komposnya. Tuh ini komposnya ini, Bu lihat nih. Oh, iya. Komposnya. komposnya ya Pak? Ya. Iya. Nah lihat Ibu. Coba Ibu lihat nih. Iya kan pakai mesin ini. Oh, ini mesin Pak ya. Bisa jadi media tanam ya Pak ya? Ya. Nah kompos coba lihat Bu Ibu nih. Komposnya ini campur tanah langsung jadi buruan saya. Ini yang hasil
Tanah kemarin. Lembang, tanah apa aja tuh? Komposnya. Campurannya ini bisa juga sama serbuk gergaji. Kalau ini mah udah ada Sama, sebulanan, udah apa kering. namanya, cangkangnya Udah beras jadi ya. ya, udah Ya. siap pakai Iya. ya Bu ya. Ini siapa kan? Ada Ada. Oh obor. ini. Nggak pakai campuran dulu. Dulu juga kami sebelum ini adalah sekitar 2 meteran ya lahan di sana di ujung. Nah kita buat itu bikin yang pertama dulu pakai kohe, kotoran hewan seperti kotoran sapi ya. Itu di bawahnya tanah kotoran sapi. Terus memakai organik. Organik semua dimasukin ke situ. Dulu waktu masih sedikit pengolahannya. Setelah organik kita pakai tutup, pakai dulu mol pupuk cair kita bikin, terus di atasnya pakai sekam yang kayak Sekam itu mentah. sekam mentah, bisa serbuk kayu juga. Terus nanti pakai lagi, timpah lagi pakai mol supaya nggak dikerumuni lalat, nggak bau juga. Nah setelah itu kita tutup rapi ya. Sampai 40 hari. Nah hasilnya seperti ini. Udah 40 hari bisa dipanen. Gitu. Kalau ini udah skala besar ngolahnya di sini mah. Udah sampai 5 RT. Kalau dulu mah masih sedikit mah bisa 2 meter juga Pak. Bisa di situ. Kalau mesin, proses mesin di mana Bu? Sejak kapan digunakan mesin? Nanti udah pada matang ya Pak. Udah matang kompos. Kita giling. Oh, penggilingan setelah kompos. Iya. Udah siap panen nih. Seperti hasilnya gini mentah nih. Oh, mentah Nih. dimasukkan Seperti mesin. masih ada yang gini. Gede-gede. Iya. Kita giling hasilnya yang seperti tadi. ini. Oh, Ya. itu baru siap. Ini penggilingan kemarin. Jadi masih ini. Jadi digiling nggak dijemur lagi Bu? Enggak, Nggak langsung gitu. enggak. Ini penggilingan kemarin. Kalau ini mah udah ada sebulannya jadi kering. Udah. Yang udah kering ya. 40 hari ya. Iya, ini baru 40 hari Bu ya itu ya 40 hari. prosesnya itu ya. Iya. Didiamin 40 hari. Kalau praktis mah di buruan-buruan juga bisa pakai loseda aja. Yang praktis. Kalau loseda itu sama Bu bawahnya harus Oh, dicampur enggak. gitu enggak. Itu aja. Pokoknya mah Pakai mol aja biar nggak bau. Itu mah nggak usah pakai. masukin organiknya, siram Iya. sama mol aja. Iya. Kalau molnya di situ boleh lihat ipun tentang semut rang-rang. Oh, bilatung. Ya, gitu. Bilatung. Maksudnya belatung Ya, ayam. untuk ini kan bisa dijual ini teh per kilo mah Bu teh. Di Nah ini Itu apa tuh? itu magotnya udah Itu yang terbang-terbang itu apa? ya itu magot yang udah jadi lalat. Oh, bilatung yang sudah jadi ini. ini namanya maggot Pak. Namanya maggot. Yang membuat sampah ini habis dimakan maggot. Tuh, uget-ugetan. Ya bilatung. Bilatung. Uget-ugetan bilatungnya eta Tapi belatungnya yang bisa dimanfaatkan gitu. uget-ugetan Bukan itu belatung Pak. Kalau Beda. ini mah maggot nih, ini nih. Beda. Coba Bapak masuk. Kalau belatung mah nanti jadinya lalat biasa kan. Ini mah nu lalat tunggaredek gini dah. Mararejo Ini bukan ya, lalat hijau itu. Bukan yang Bukan. panjang-panjang. Nih. Tuh. Bilatung nu di sampah-sampah teh naon? Bukan belatung, ini mah beda. Ini dari mana ini Pak? Belinya? Ada bibit. Bukan Nanti ada bibitnya dikasih. Oh, Nah, ini tempat ternaknya, ternak maggot. ternak maggot. Jadi bertelur di sini, dia nanti jadi seperti lalat, dan nanti mati. Jadi larva. Nanti ini yang makan sampah. Nih lihat bekas sampah. Tuh. Oh, ini nanti disatuin dengan sampah. Oh, bawahnya. Iya, ini buat makan sampah tuh. Ini. Itu satu itu maggotnya berapa banyak Pak? Jadi Segini lah. para manuknya Oh, kita segini. ini. Nah, ini magotnya bisa dijual buat Pakan yang burung. suka makan burung, ayam, Lele juga mancing. bisa ya, Le. Saya tukang mancing pakai ini, Pak. Dipait. Entah, lupa itu. Rempeyek. itu hasil pancingna
seminggu juga bisa habis. Dikasih maggot, makanya sekarang maggotnya itu boleh beberapa cara. Tapi kalau saya sarankan, kalau tempat bapak kata terawang. Baca terawang. Aroma gimana? Pertama enggak kok, sampah yang dari rumah organik yang ibu-ibu ngasih itu langsung. Asal langsung ya Pak ya, Asal nggak di langsung. Boleh dimasukin dulu ke sini. Nah, kalau misalkan Setelah bilang ditutup keringkan lagi. Iya, itu memang tapi nggak apa-apa. Dikasih itu, dikasih air Kelapa. kelapa, air 13, sama gula sedikit. Kalau bau di sekolah pak. Awalnya memang Oh, itu harus bebas dari air Pak ya? ya. Kalau model begitu ya, lagi nanti tinggal bebas air. tiap hari magotnya nggak akan lari kemana-mana gitu Pak. Enggak kan makan Bolong-bolong. organik. Nanti kalau udah beres langsung disapuin aja ya magotnya dimasukin ke wadah gitu. Enggak, maggot itu biar aja tetap di situ. Oh gitu, nggak akan Yang di kemana-mana. bawahnya itu kan jadi kompos. Nah komposnya itu yang dibikin. Nah ini lele bu, Ini sama kita. itu lele tuh. Tuh lele Pak ya? Lele. Ini lanjutan ini udah. Tingkat lanjutan ini Pak. Pakainya apa pakainya? Batu. Magot. Tuh kelihatan kumisnya. Itu tuh luar leor. Ini Perjuangan pertamanya itu Pak. ya. Tadi si Ibu juga cerita coba sampai iya perjuangannya setelah berhasil gini mah pasti orang pada ini dari Merintisnya, memulainya itu yang susah. mulainya itu Ya. Saya juga artinya inilah Pak. berdebat Apalagi waktu itu dengan warganya. Warga yang parkir mobil di sini ya dulu ya. Satu parkir, terus juga dia bilang, saya kan udah bayar, saya bau. Sekarang pun masih ada. Kalau sekarang gitu Pak, artinya maaf, ya kita saya ya bertindak. Dia bilang kalau memang Anda begitu pindah aja. Di sini, nggak usah di sini, nggak usah jadi warga saya. Kalau nggak mau diajak kerjasama. Sekarang ini karena masalahnya bukan apa-apa, masalah negara bukan. Jadi saya tegas. Yang kompes ya. Jadi itu kalau masyarakat nggak bisa kita edukasi sekali, 2 kali, 3 kali. Kami ini berbuat bukan untuk kita pribadi. Rumah saya di sana di depan, Pak. Artinya di pinggir jalan. Saya tiap hari ke sini tiap pagi. Kita mensyukuri ya Allah, terima kasih kita diberikan Lahan. lahan yang asalnya tidak bermanfaat, sekarang bermanfaat. Bukan saya untuk kita. Nah ini Pak, Ibu, ini anggur ya. Anggur nih Bu, ini bantuan dari Ibu Dini Bu Dini siapa? yang dari Bugentil. Oh, Asal sebetulnya mah ibu-ibu lah yang kelola yang telaten Pak ya. telaten. Karena ini seperti ngurus bayi. Lihat anggurnya Bu. Udah kedua kali ini. Kedua kali anggur merah. Anggur merah. Jadi ini kan asalnya kita nggak boleh ya Bu, kamu yang datang untuk untuk terus ada ibu-ibu, saya lagi ngidam, lu gimana yang masak? Ya dipetiknya bukan 1, 2, semuanya aduh. Kamu jenis ngidam, Bang Ngidam kan tahu. Ditimpu kalau Bapak yang ngidam, bukannya disuruh ambil ditimpu. Nggak modus itu. Oh nyidam sari. Ya, ini mau diambil semuanya jadi. Saya gagal Pak, ada 4. Saya melihat ini ada mainan. Saya melihat di belakang sana ada mainan. Nah, ini kebayang di sebelah sana. Cuma perlu waktu, perlu pendekatan. Nah, nanti setelah sadar di sana bisa kita kemas nih kayak Pak Dedi bikin begini. Jadi di ini sama kita. Tapi perlu waktu. Iya. Sementara ini kita Bisa. Yang penting gini Bu, Pak, saya dulu karena belajar dari DLH ya. Kebetulan saya Kristen teman sobat. Ini Kang hanya ngobrol begini, ini Kang gini. Sebulan dari sana saya panggil ibu. Bapak-bapaknya ente tinggal. Saya mau begini, saya mau gini. Uang dari saya 1 juta gimana caranya supaya jadi. Ya, kan namanya ibu-ibu kan udah mikir duluan dari mana gitu kan uangnya. Wah, karena saya kas punya.
habis terus. Akhirnya dibeli ini alat-alat segala macam. Ya, jadilah sok untuk pacul koren segala macam. Jadi tiap hari Bu di sini buat terang. Tinggal metik itu sengit, jadi pernah Pak ada dari tamu dari Sumatera Barat ya, wali kota, bupati, pada kesini dikasih bala-bala aja. Pak ini kurang pedas, dia metik sendiri aja. Jadi bupati gubernur Sumatera Barat pernah ke sini. Kemarin aja, itu Pak RW yang Mitra Dago, itu kan mantan Pangdam. Maijen Iskandar tuh di sini Pak, sama dibawain semua kader PKK, para RT. Ya beliau di sini depan saya mau seperti ini. Ya kalau Mitra Dago mah Pak, jangan bicara duit, itu banyak. Terdago ya. Tanahnya luas tanahnya. Lahannya juga luas. Ada lahan. Ya, jadi sampai gitu. Karena RW-nya mantan Pangdam. Sepulang dari sini saya gimana caranya supaya seperti ini. Saya bilang kalau bisa lebih dari saya Pak. Harusnya mah. Jadi karena apa bisa? Ada dananya mah lu. Iya tahun berapa di sini teh? Mahal Pak itu tuh. Kita 250 sampai 300 yang bagusnya tuh. Tempatkan di tiap-tiap RT. Nah kemudian proses yang ini Pak, pengelolaan yang di sana maksud saya? Jadi organik ya, yang sampah yang dari dapur, pokoknya nggak ada plastik aja, masukin ke situ semua. Ya kalau bau nanti disiram mol aja Nah. di Bata Terawang itu. Oh, campuran cairan Asupannya tadi. terbakar itu. Ada campuran cucian beras sama gula tadi mau juga namanya. Ya. Oh, sama Dari bisa cair berlaku itu juga ya. Bisa buat tanaman. Jadi bisa pakai yang dari buah atau bisa dari cucian beras. Enggak, itu dicampur, campurin. Pakai gula merah, pakai cucian beras, pakai air kelapa. Mah. Betul. Jadi kalau di sini istimewa. pakainya kulit nenas paling sama cangkang jeruk itu. Tapi Kalau baunya kayak tanah, Pak, melon ya? gitu bau. Nggak ada tanah itu, semuanya dari organik. Maksud Nantinya saya bawah. enggak di semen begini Pak ya. Wah. Polos tanah ya. Ada kan jadi di ukuran 20 cm Pak, dikasih kawat Ya. besi. Dia kasih besi kalau Bata Besi. Terawang mah. Jadi nanti jadi organik, jadi pupuk. Sebulan diambil, dia keluar sendiri. Karena kan dimakan maggot Pak. Terus bawah. Nanti si magotnya kalau nggak diambilin nanti jadi terbang-terbang kan Pak kalau udah. Enggak, biar aja terbang sendiri makan. Berarti batu itu ada sekat Pak ya, ada ada besi. sekat, ada sekat. Khawatirnya itu yang terbang-terbang itu keluarga gitu Pak. Enggak kena apa. Dirinya, dia kan makanan situ. Cuman masalahnya di situ kita ada tikus. Bapak ini menjadi pertimbangan daripada Satgas kita ini untuk bergerak ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi inspirasi kita Pak. Amin. Sehingga kami RW 04 juga siap menghadapi 2024. Organik bisa kita beresin kecuali residu saja. Mohon maaf kalau kami selama di sini Pak ada hal yang kurang berkenan. Enggak. Sekali lagi terima kasih sekali. Kami tidak bisa bawa apa-apa tadinya kecuali kami nyuri ilmu. Mudah-mudahan Jasmine lebih maju nih Pak. Amin. Yang serasa saya ini bukan lagi tempat pengelolaan sampah. Sudah meningkat jadi ruang edukasi Pak. Iya, tempat penelitian juga. Ini jadi fungsinya sudah sangat lebih luas pada keseluruhan kita. Itu saja Pak, kami semua mohon pamit sekali lagi, minta maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ginten. Ya. Satu lagi. Jadi Masakan Ginten ya? Oh iya. Daun salam. Biarkan ya mah. Biarkan ya mah paduan kan. Nah, ini Bu